malam friends, kembali lagi di Ngobras Malam Jumat, spesial edisi hari ini. Baik lagi sama saya Bram Putra dan ada Mas Gaduh di belakang saya. Kalau kalian mungkin lihat sekitar ya, mungkin kameramen juga bisa tengok-tengok ke kanan dan ke kiri. Ya, saat ini kami lagi ada di tempat dimana tempat ini tuh sudah mendarah daging ya, maksudnya secara cerita horornya, secara tempatnya pasti juga banyak warga Surabaya tentunya Mas Gado ya, Surabaya sekitar lah. Tahu tempat ini. Kami lagi ada di daerah Darmo, di rumah hantu Darmo ya kalau sebutannya, orang banyak tahu ini di rumah hantu Darmo. Dan kami kesini seperti biasa ya friends, ingin menceritakan sebenarnya di tempat ini itu ada apa dan kenapa tempat ini bisa terbengkalai ya. Jadi ini kalau lihat dari posisi opening kami ini memang secara tanah sudah nggak rata. Ini kita di daerah depan rumahnya. Daripada lama-lama kita langsung masuk aja ke dalam. Mas Gaduh, ada yang mau disampaikan dulu di sini? Ya, sama Mas Bram, intinya kita mau mau dibilang penelusuran atau apa. Intinya kita ingin tahu sih, cari tahu aja di rumah hantu Darmo. Sorry teman-teman, kresek-kresek, kita takut ular karena tinggi banget belukannya sekarang. Oh iya, kita sekali. infokan dulu bahwa sekarang kondisinya juga dikelilingin. Oh enggak, bukan Mas. Dikelilingin tembok. Oleh Pemkot, dikeliling tembok, dan kalau teman-teman mau ke sini harus izin. Kita tadi barusan juga sudah izin. Ya. Kita dikawal bahkan ke sini. Saya takut ular. Suaranya daripada kita memang ini lokasinya kurang oke, kita langsung datang aja masuk aja ke dalam ya. Jadi ini secara lokasi mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, karena memang posisi rumahnya ini di pinggir jalan langsung. Jadi untuk suara mungkin ada bocor-bocor jalan atau mungkin ada kendaraan. Karena memang pinggir jalan. Karena memang langsung pinggir jalan banget. Oke, ini kita sudah masuk di area ruang depannya. Tamu lah. Ya, ini sepertinya kayak ruang tamu banget. Ini aku sudah ngerasain siwir-siwir. Merindingnya sudah mulai kerasa. Jadi ya, ini mungkin teman-teman bisa lihat. Kameramen mungkin juga bisa tengok-tengok kanan kiri. Lokasi di daerah ruang tamu ini memang sudah sangat-sangat terbengkalai karena sesuai info. Bentar, takat mohon izin. Ya. Oh ya, Mas Gaduh. Ya. Sama Mas Bram dulu. Saya lanjut dulu. Ya. Jadi seperti biasa, Mas Gaduh akan menyalakan dupanya supaya ya ularnya pergi. Iya, supaya ularnya pergi. Terutama untuk itu ya friends ya, karena memang sangat rimbun ya di daerah sini aja. Ini sudah terlihat ilalang yang cukup banyak, apalagi tadi waktu di depan kita waktu opening sudah sangat tinggi sekali ilalangnya. Dari warga sekitar juga tadi disampaikan bahwa ini ularnya yang ditakutkan memang. Ya, jadi bisa dilihat memang kondisi bangunannya dari depan ini ya. Untuk atap-atapnya sudah hampir semuanya hilang. Tinggal sisa-sisa pilar-pilar aja. Nanti kita akan telusuri semua. Kita mulai dari awal ini. Dan menurut info juga ya, ini kan tempat ini terbengkalai karena ceritanya yang sudah mendarah daging, kalau kita sebut urban legend lah. Cerita lamanya kalau tempat ini terbengkalai itu karena pesugihan ceritanya yang banyak tersebar di internet. Tempat ini ditinggalkan sama pemiliknya karena pemiliknya tidak bisa melunasi perjanjian dengan makhluk halus. Infonya seperti itu. Nah, kami di sini ingin menguak kebenaran itu. Apakah memang seperti itu adanya? Mungkin gimana kalau dari sudut pandang Mas Gaduh?
Ya, saya nebelin aja dari Mas Bram. Intinya kita ke sini ingin coba mencari tahu apa benar kan kalau cerita yang beredar di masyarakat pada umumnya yang sudah diamini, bahkan beberapa teman-teman yang segini bilang bahwa pertama keluarganya itu meninggal semua akibat tidak bisa melaksanakan pemberian tumbal dan sebagainya, proses pesugihan lah. Ya. Kedua, ada cerita bahwa satu keluarga itu dibantai habis di sini karena ada masalah persaingan kerja. Ketiga, pernah ada yang cerita bahwa di sini pernah ada yang gantung diri mati. Ya nggak apa-apa, nanti kita pelan-pelan cari tahu apakah benar. Cuma sementara kita belum tahu, belum ngerasain apa-apa ya. Kalau percikan kecil adalah namanya tempat rumah kosong ya. Nanti kita pelan-pelan cuma cari tahu. Itu aja sih. Sembari kita jalan, nanti Mas Bram kalau tanya ini ada apa di sini ada apa ya langsung aja. Karena kalau ngomong nanti harusnya beberapa menit lagi udah mulai banyak yang show up memunculkan diri, tapi apakah benar sesuai cerita itu atau enggak, itu aja. Sembari kita tur rumah. Oke? Nah, Mas. Bis? Oke. Yuk kita ke depan ini dulu. Ini depan dulu ya. Ini sama. Ada ruangan yang cukup besar di sini. Ruang tamu juga ya lah ya. Kayak ruang apa ya? Kamar depan lah ya. Iya. Ini relatif kalau apa-apa, Mas. Oke lah di sini. Ini masih belum ada apa-apa ya, Mas ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di tembok-temboknya ini sudah banyak sekali coretan-coretan. Vandalisme. Apalagi di bagian bawah, nanti kita akan ke bawah karena tadi kamu juga sempat survei juga. Jadi kontur rumah ini naik, ada basement, ada sub basement, ada atap lantai 2 lagi, 2 lantai, 2 ke bawah. 2 atau 1 ke bawah, nanti kita bisa ngeliat kayaknya ngetrap ke bawahnya banyak juga. Karena memang ini kan dulu belum ditembok ya, jadi wah banyak banget isu-isu cerita-cerita kalau dipakai buat hal-hal yang nggak bener. Iya, termasuk salah satu di tembok itu karena sering dipakai buat ya teman-teman yang ada kumpul mabuk, ada yang di tembok ya karena ketahuan ketangkep ada yang mesum. Oke. Itu makanya di tembok. Oke. Ini kita di bagian depan. Mungkin bisa ke sini, kameramen mungkin mau lihat sebelah sini. Dilihatin aja, nggak apa-apa, aman kok. Ini kayaknya seperti astagfirullah. Aman, insyaallah aman. Oh ini nyambung ya Mas? Nyambung, di ruang itu nanti kita ke situ. Ini kayak kamar mandi. Kamar mandi. Anu ya, kamar mandi master ini ya. Kamar mandi. Ya ini ada kamar besar mandi ya. Ini mungkin kamar mandi besar itu mungkin kamar ini ya, kamar utama depan, nanti kamar mandi dalam. Ya Allah. Ini di sebelah sana kayaknya Mas. Tikus teman-teman membuka. Kalau enggak memang sudah mulai. Ayo lighting sini, nggak kelihatan. Yuk. Oke lanjut aja, masuk. Ini ruang tengah bawah. Ya ini udah ada beberapa. Ini kayaknya master room, ruang berkumpul ini sepertinya. Ya tengah. Nah, teman-teman lihat sebelah situ pohon. Ini juga ilalang, mungkin jendela besar itu ya dulunya ya. So far kalau di sini nih Mas Bram sudah mulai adalah sidik-sidik lah, tapi belum masuk di ruangan ini, masih di luar-luar itulah. Banyak. Tapi belum ada indikasi. Nanti kita cari jawaban di bawah, belum ada indikasi terkait 3 cerita itu. Oke. Kalau saya lihat sementara ini ya hantu-hantu lokal yang mampir. Nah lokal itu maksudnya gimana Mas? Maksudnya ya apa ya? Namanya rumah kosong lama, itu rumah yang ada isi orangnya aja pasti diisiin makhluk halus, apalagi rumah kosong. Cuma ibaratnya bukan penguasanya rumah gitu loh. Bisa dari mana aja mampir sini karena kosong, sering main sini, kadang tidur sini gitu aja. Sementara ya kita belum tahu. Udah mulai di ini kalau teman-teman ya kalau wujudnya macam-macam Mas, banyak lah. Kalau yang di sebelah sana Mas Gado lihatnya maksudnya sudah terwujud atau cuma kelebat-kelebat Mas ya, kelebat-kelebat. Jadi tapi mulai kelebat-kelebat datang. Oke. Mungkin suka sama Mas Bram atau suka sama kameramen. Oke. Yuk kita langsung ke ruang sebelah. Ini nggak ada lagi. Oh ya ada ini teman-teman, sorry. Sampai bingung saya jalannya. Ini nggak ada jalannya. Nggak ada. Ini kita cuman ruangan aja.
Oh ya lewat sini Mas. Bisa atau lompat? Loh, lewat sini aja Mas. Oh ya lewat situ ya. Sini aja. Saking ruwetnya ini rumahnya nih. Ini ya lewat sini aja. Ini kayaknya jalurnya sih sebelah sana harusnya ya. Iya. Mau ke sana dulu aja. Bukan ini loh. Tapi karena sudah ada ini nggak apa-apa, kita Iya. loncat sini aja. Lompat. Hati-hati ya teman-teman, kita harus loncat ini. Kayaknya saya harus nyalain senter deh. Ya ini ada Mas HP tapi Nggak kelihatan soalnya juga. Ya teman-teman ya, kita konturnya sekarang agak dari ini lebih turun lagi. Kita mau turun lagi nih. Bismillah. Assalamualaikum. Nah, oke nih. awas ya. Ini kayaknya ini kayaknya mulai. Iya, wis mulai inilah. Ini posisinya basement teman-teman, basement saya apa ya? Sana timur barat sama nembok ada. Sampai belepot. Ini daerah basement ya teman-teman. Nah mungkin bisa bentar dilihat. ya, bentar nggak usah ikut. Bentar aja. Nah mungkin teman-teman yang lagi nonton juga bisa dilihat di belakang saya ini banyak banget gambar-gambar yang mungkin memang sudah dibuat. Oke, tak cut dulu. Wis mulai beberapa datang langsung turun ke bawah. Di sini itu udah mulai banyak yang datang kumpul. Di sebelah mana? Mulai nginguk semua ada yang nongkrong, ada yang cuma kepalanya di ruangan ini ada, inguk-inguk di sini ada, mulai di sana juga udah mulai ada tadi barusan. Macem Mas, mau njaluk model apa no? Oh ini sudah di bawah semua ini. Ada semuanya. Yuk kita datang sini yuk. Nah, aku juga sempat baca juga Mas Gado. Katanya kalau ini ada cerita yang terkait pedagang nasi goreng itu loh, yang juga sudah lama menjadi urban legend juga. Ceritanya sih pedagang itu lewat gitu, terus cuman dengar seru, ada yang lewat nasi goreng, terus ada yang perempuan pesan. gitu ya pesen, ternyata sudah Ngomongnya dibuatin. roaming, mohon maaf teman-teman, agak bingung soalnya. Wis mulai ini. Setelah dibuatin, begitu mau masuk ternyata rumahnya udah kayak gini. Ya, jadi intinya ceritanya itu ada pedagang nasi goreng, pesannya itu langsung 7 bungkus. 7 bungkus, seneng dong dibeli. Karena waktu itu perempuan yang belinya itu keluar. Ini pedagang lagi lewat keluar. Lalu seneng, dia nggak sadar kalau berhentinya di depan rumah kosong. Pas mau nganter nasi goreng dia kaget, ternyata rumah kosong, akhirnya lari. Ada cerita, pernah ada cerita seperti itu. Nah cerita itu memang ada nggak sih Mas sebenarnya? Iya, kalau kalau kebenaran cerita itu pernah terjadi enggak, walau alam susah deteknya. Masalahnya namanya rumah kosong ya bisa jadi aja. Jadi ada yang ditakutin pesan. Cuma ya kan masalahnya apakah itu mati karena pesugihan, ya itu yang kita cari kan sebetulnya. Kalau hantunya pasti ada tetap. Oh ini buktinya ono. Bentar. Biar nggak terlalu ini Mas peramnya nanti. Ini ini kalau secara sugesti manusia ya mungkin karena memang posisinya di basement. Terus ya karena rumah juga sudah hancur sih sebenarnya udaranya bisa masuk, cuman saya ngerasanya kayak ditekan karena memang posisinya di basement. Ini kepala sudah mulai berat banget, gerah ya. Itu teman-teman, Mas Bram mau tanya apa? Ini banyak ingu-ingu ada. Nah ini kan lokasinya memang terbuka ya Mas ya. Ini kalau yang Mas Gado lihat yang paling stand out lah, yang paling stand out aja. Kalau semua kan pas kata Mas Gado kan ini ya cuma wujud dari rasa aja ya teman-teman. Maksudnya yang terlalu standar ya cuma yang di situ itu wujudnya nggak wujud manusia tapi kayak ular, tapi bukan ular beneran jadi-jadian, suka keluar dari situ. Itu kayak ada rong-rong apa, kayak rasa sih lubang tikus ya, tapi sering keluar situ. Nggak tahu ini lubang apa, di situ ada lubang.
Kalau mau ngeliat nggak apa-apa. Ada lubang kayak ngerong lah. Mau lihat yuk. Dari sini muncul kayak kepala ular, tapi ular jadi-jadian. Itu yang di sini ya, tapi ya banyak, ada anak kecil 1, 2, 3 sini, sini lari, terus itu ada yang anak kecil tuh kayak gimana mas? Maksudnya kayak anak kecil aja Belanda biasa atau secara perwujudan kelihatan kayak kita, bukan Tionghoa, bukan apa, biasa. Bukan, ya? Perwujudannya biasa, anak kecil lari, nggak nyeremin juga maksudnya. Terus yang inguk-inguk di situ ya nggak tahu, rambutnya panjang, entah itu perempuan atau laki-laki, nggak kelihatan karena mukanya ketutupan wajah, cuma sekedar sekelebat intip-intip, tapi udah mulai banter. Selain ular di sini nih yang agak lumayan, cuma dia nggak mau ngeliatin, entah apa, nggak enak tapi di sini hawanya. Ini ruangan apa ya kecil ini? Nah itu saya nggak tahu. Ini nggak enak di sini. Ini nggak enak nih. Ini bentuknya kayak segitiga ya. Segitiga tuh ini. Nggak tahu ini intinya ini ya, tahulah. Mungkin mau jadi kamar mandi atau gudang, nggak jadi. Cuma ini nggak enak di sini hawanya. Cuma nggak ngeliatin dia. Hawanya nyesek. Yuk kita udah dari basement. Kita mau terus ke basement dulu atau ke atas? Ini kita langsung di sini aja mas. Ini Atas kan dulu. ada tangga naik. Oke. Kita naik dulu aja dari sini. Untuk di sini Mas Gaduh masih belum ada gambaran ya, kira-kira yang cerita yang sudah menjadi urban legend itu belum ada. Cuma wis mulai banyak ya, itulah banyak Nah, bermunculan. ini lantai 2. Sini so far oke mas, hanya gangguan. Merinding banget. Ini yang di pohon-pohon itu banyak, di lelang banyak, di sini kosong, tidak ada. Cuma lari ke atas sini, di atas Ini sini apa ya? Nggak tahu, ini kayak ruang ini kali. Ini Di atas sini ada nih. mezanin ini kayaknya kalau di Ya. rumah-rumah zaman sekarang nih. Cuman Ini kok ada sama atapnya sama decknya kok Ya. deket Ini banget. sisi diikat. Kalau teman-teman yang lihat bisa ngelihat, yang tahu di sini ada yang duduk nih, 1, 2, 3, 4 duduk. Tapi rambutnya panjang-panjang, nggak ketahuan. Kalau kontur badannya harusnya cewek. Bajunya warna-warni, putih, hijau, kuning, merah. Saya nggak bilang kuntilanak loh ya. Nih. Ini pepetan, 2 mepet. Ini agak jauh ujung sana. Merah di ujung. Tuh, ada yang mau tanyain. Nah, ini ngapain mereka di Nah. sini? Emang tempatnya? Nah ini saya belum nemu jawabannya gini mas. Ini satu. Ini nggak terkait dengan cerita yang tadi 3 tadi, pesugihan, pembantaian, bunuh diri. Bukan, mereka bukan. 2, mereka bukan asli sini. Bukan asli sini tuh maksudnya gimana? Bukan yang nunggu sini gitu loh. Ya karena ini rumah kosong, lama kosong, main mampir-mampir sering, seolah-olah akhirnya tinggal di sini. Tapi bukan yang permainan di sini, enggak. Dia bisa keliling-keliling komplek lah, ke mall kemana gitu. Tapi memang lamanya di sini memang. Lama di sini. Wih, ini mulai panas sekali. Yuk kita lanjut ke sana aja yuk. Oke. Ini ganggu nggak sih mas sebenarnya? Ganggu. Mengganggu. Ganggu. Jadi kalau bisa ngelihat teman-teman di sela-sela apa? Harusnya kalau bisa ilustrasi di sela-sela matanya itu kan ada rambutnya itu masih ada kelihatan mata-mata ngintip melontok. Tapi nggak kelihatan 2, ada yang cuma kelihatan 1. Nggak merah tapi matanya nggak merah, enggak. Ini semut mata aja. Aduh. Ayo. Aku kaget terus. Oke, yuk. Kita lanjut. Ini di Kita sini ada ruangan kecil mas. Ini ada nggak di sini? Ada tapi di sebelah mas. Bukan dari sini. Dari sini. Nah dari sini. Nah dari sininya. Dari sini ada. Laki-laki. Bapak-bapak. Madepnya tembok. Oh ini tangga tadi. Itu laki-laki madepnya tembok.
apa biasalah hantu gitulah, hantu lokal. Saya bilangnya teman-teman hantu lokal, jadi dari mana aja. Nah ini ya, kalau teman-teman lihat ya, ini tuh kesukaannya ular ini yang kering-kering gini nih. Nah itu dia. Ini yang bahaya sebenarnya. Banyak sekali. Ini untung kita kesini Kita ini waktu... masih di lantai 2 ini ya, masih ada Ya. lantai atasnya lagi teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini nggak ada atasnya, sebelumnya di atas lagi itu masih ada bangunan. Nanti kita ke atas. Ini kalau secara luasan rumah sih ini gede banget loh ini. Gede banget. Nah, yang isi juga banyak di sini teman-teman. Ini Kenapa kalaupun, dia di sini nanti kita coba cari tahu. ini kalaupun rumah ini katakanlah nggak terbengkalai ya, kita aja yang nginep Wah, di sini ini, Mas, juga nggak mungkin ya nyusurin setiap hari dari ujung ke ujung ya. Ini rumah gede banget, serius friend. Oh nanti kita disuruh ke sana Mas, ke bawah. Nggak tahu apa. Ini area belakang ini kayaknya ya. Kebun belakang. Order kebun. Ada yang mau cari jodoh? Di sini banyak yang cantik-cantik. Oh ya. Cantik-cantik di sini. Cantik-cantik itu perwujudannya gimana? Ya maksudnya dia bisa menyerupai cantik. Kalau orang-orang yang lagi ngelamun patah hati, di sini gampang kesurupan. Di sini gampang kesurupan. Tapi kesurupan cewek. Tapi sekali lagi, ini lucunya, bukan dari sini juga. Tapi main di sini. Cantik-cantik. Sampai saat ini Mas Gaduh ngelihat nggak? Maksudnya memang ada di sini sosok yang memang dari awal yang dia di sini memang apa kalau Mas Gaduh nyebutnya punden? Nggak ada. Oh, Sementara belum kelihatan apa memang nggak ada Mas? Belum, ya mau ngomong nggak ada kok yo duluin. Duluin kerso, cuma sementara belum kelihatan. Belum kelihatan. Mungkin apakah sana belum nampain atau apa. Cuma nanti suruh cari jawabannya di bawah. Sudah ada yang bisikin di bawah sana, basement ada ruangan. Ini suruh sana. Nanti kita jawab situ sembari jalan-jalan ke atas. Oke, lanjut. Ya, kita suruh ke sini teman-teman. Ini terbuka loh, tapi sumuknya bukan main. Harusnya kan angin seliweran ya. Cantik-cantik loh teman-teman. Kalau ada yang mau cari jodoh, silakan di sini. Buat teman-teman cowok yang kesini hati-hati ya, jangan ngelamun. Dan kayaknya juga nggak mungkin kesini sih Mas. Ya maksudnya siapa tahu terus uka-uka atau apa gitu kan. Kan juga udah susah kesini sekarang. Ini hati-hati lubang. Kita nanti juga ruangan berbeda ya. Kita disuruh ke bawah Mas nanti Mas. Oh, ke bawah sini Mas. Lompat dari sini kayaknya nggak mungkin kali ya. Jangan, ini ada jalurnya kok ini. Nah, nanti kita jawabnya di bawahnya ada nih. Di bawah ada yang mau cerita besar. Sama ya kayak kesana tadi Mas. Banyak ada anak kecil, ada rambut panjang. Binatang nggak ada di sini. Wujud binatang. Nafas panjang. Yes, sudah selesai. Pindah-pindah yuk. Aduh. Yuk. Berat sekali kepalaku Mas. Iya, pelan-pelan. Di bawahnya ini soalnya nanti kita mau bahas ini agak kenceng di bawahnya ini. Tapi nggak lewat sini. Ini nggak ada tangganya. Kita lewatnya di Rono-Ondone ini. Rumput sekali. Ya, ini sebelum ke bawah sih, tak anu Mas. Buat, saya nggak tahu. Ini di sini tuh ya, 1, 2, ini kosong, sini ada 3 berarti. Sebenarnya banyak, cuma saya sebutin 3 itu. Ini lucu ini buat orang-orang yang mau cari togel boleh di sini. Saya nggak ngajurin loh ya, saya ngajurin. Mau cari orang togel. Nah, emang wujudnya bedanya setengah kakinya setengah binatang kayak kadal, badannya tapi kayak pakai baju-baju mas-masan gitu, kilap-kilapan. Nah, menarik nih Mas Gaduh bilangnya bukan burung. Mas Gaduh tadi bilangnya kan sana buat nyari pacar, sini buat nyari nomor. Emang nggak bisa yang sini buat nyari pacar, sana yang nggak, ini yang karena sosoknya yang goda. Jadi kalau orang yang lagi susah
ekonomi di sini ini nanti mesti diiming-imingin godaannya ini. Jadi misal gitu. Apakah nanti ada kemungkinan dari yang bawahnya cantik nanti bisa sini, ya bisa jadi. Cuma saat ini yang kita datang ini pada ngumpulnya di situ, pada ngumpulnya di sini. Oke. Tapi sekali lagi karena ini bukan tempat mereka miliki, ya bisa aja muter-muter terserah toh, ya kan? Itu 3 ini ya. Saya tidak menyalahkan untuk yang mau cari nomor. Itu aja. Awas lo, bolak-bolong lo. Tadi mana sih turunnya? Kita lewat samping sana kayaknya. Oke, yuk kita lanjut yuk. Kita harus ke bawah ini soalnya. Nanti kita bahas. Apa? Apa tadi? Suara apa tadi? Hah? Ini semakin kesini ini semakin merindingnya semakin nggak karu-karuan. Tadi saya di situ. Ayo Mas, bawah kita. Rasanya berat banget. Ditungguin Yuk, di kita bawah. langsung aja, yuk. Awas, awas. Oke yuk. Oke. Ini sampai saat ini belum ketemu Mas ya? Belum. Tapi kita suruh bawah, sudah ada yang manggil-manggil. Oke, kita ke depan. Kita mau ke atas dulu atau ke bawah dulu ini enaknya nih? Enaknya ke atas dulu aja sih. Apa ada? Ya, ke atas dulu aja Mas. Di atas mah ini banyak tapi duduk-duduk di pinggiran. Ada perempuan, anak kecil, banyak macamnya. Banyak ini. Ini cuma duduk-dudukan, nyanggong liatin kita. Banyak bukan di situ, wakil lah, oke banget tapi ya. Ini rooftop ini kayaknya ya. Outdoornya rooftop ini. Omahku piye ya buka lawang nongkrong delok ya omah. Iya. Kamar sebelah ini karena rumahnya belakang depan ini masih ada rumah. Bayangnya teman-teman, penghuni. rumah itu lagi nongkrong di balkon, buka langsung lihat rumah kosong, terus ada yang mainan di sini. Lumayan. Ya, lumayan. Yuk kita lanjut yuk. Ini bagian atas cuman itu aja ya Mas ya? Ini banyak. Ini kayaknya sampai sana pun sih kita nggak belum tahu ya sebelah sana. Cuma sementara sih dapatnya yo apa ya sih bilang lucu kayak hantu-hantu lokal nih yang main-main ke sini yang gabut-gabut, hantu gabut Mas. Gak penting banget kalau di ini. Ini kayaknya ruangannya udah rimbun banget. Janganlah ular ya. Kita tadi ke bawah. Ini ada tangga. Kita langsung lewat sini aja ya. Oh ya wis. Mau ke sana dulu. Ayo ke atas dulu. Yuk sana dulu. Kita tuntaskan teman-teman. Nasi sama. Nah ini mulai ada angin nih Mas. Ini mulai enak ini udaranya ini. Seger. Nggak kayak tadi. Ada sama ini pada nongkrong duduk ngeliat. Jadi di kanan kiri kita ini kalau mau ngeliat banyak nongkrong Mas. Oh ini cukup ramai ya di sini ya. Rame, tapi ya kelasnya kelas kalau anak sekolah SD lah. Maksudnya levelnya lah, level SD. Nggak usah takut. Yang senangannya nakut-nakutin aja. Oh. Assalamualaikum. Wah ini sayang banget sih rumah ini. Udah, takutnya banyak ular di sana. Tempat kering nggak ada ini. Aman. Ya gitu itulah teman-teman. Hanya peridil nggak jelas. Ayo sana ya. Takutnya ular juga. Duh, ini berubah mana Mas? Apanya? Yang dari belakang itu tadi, sana tadi pada ke sini. Itu kan saya bingungnya itu, yang cewek-cewek tadi cantik ke sini. Oh, yang tadi di kan, belakang. Nah, tadi kan di belakang sana tuh. Tadi belakangnya juga belakang yang ini ya. Yang sana, yang sana. Sana, belakang sana. Atapnya itu toh. Oh ya. Kita kan naik tangga dari situ toh. Ya.
Bolongan udah sekarang di sini nih nongkrong. Kita belum kesini Mas ya? Belum. Tapi rimbun. Enggak itu. Oh iya. Situ dah. Ya, yuk. Ayo, yuk. Di sini loh. Tapi di sini ada loh ya, pada kesini loh ya. Yang dari belakang. Ini rumah ini tangganya cukup banyak. Tadi di sebelah sana kalau teman-teman lihat ada tangga yang naik ke atas. Kita dari sini tong Dati Mas. Bukan, kita nggak dari sini. Kita dari sana, dari pintu bolongan oh ini. Iya bener ding, iya ya. Kita Kita langsung dari ke sini situ. aja Mas. Sudah, ini pindah ke sini. Udah, kita dari situ kan sampai bingung. Cuman kita tadi nggak ke sana ya? Nggak ke situ. Langsung naik ya kita. Langsung naik. Jadi sekarang yang di baliknya itu kan taman tadi, yang bawahnya ada kayak taman itu, taman belakang itu pada naik sekarang cewek-ceweknya di sini. Cantik teman-teman, cantik. Tapi itu... jangan lihat ini ya, jangan lihat wujud aslinya ya, wujud yang dia tampakkan untuk menggoda syahwat. Jadi buat teman-teman yang kayaknya sering dipakai mesum ini Mas pada ngumpul sini. Jadi dia masuk ke pasangan yang nggak sah biar ini terlena juga. Iya, ini urusannya juga cantik, tapi urusannya syahwat. Ini juga belum ada urusannya sama cerita di balik dari rumah ini. Nggak ada. 100% bukan. Yuk kita turun lewat sini. Ini juga tangganya mulai ini ya. Oh ya, ini patah rusak ini. tangganya. Hati-hati ya. Udah berapa lama ini kita tadi jalan ya? Setengah jam? Nggak kerasa sepertinya. Hah? Oh, masih 30 menit. Ini kayaknya kita menuju ke basement langsung nih. Oh iya, basement yang tadi. Kita nanti disuruh ke sana Mas. Cuma kita lewat dulu aja ya. ke kiri dulu kayaknya. Awas ya tangganya ya. Oh, ini kamar mandi. Aman. Kepala. Kalau teman-teman bisa ngeliat kepala doang nih. Sini. Tapi enggak lah, aman lah. Cuma aku nangkutin aja. Keluar dari kamar mandi. Rambutnya pendek, cowok lah, bukan cewek itu. Aman. Kok sama ya rata-rata ya? Sama loh Mas Bram. Sama itu apanya? Kayak hantu-hantu lokal yang tadi mirip samping sana itu. Oh, Ada kayaknya ini. apa Tapi geser? Apa geser dia dari enggak sana beda. karena kita Beda. kesini? Beda. Oh beda. Beda, maksudnya beda tapi secara kelevelan, secara itu, aduh hantu lokal apa ya, saya bilang konok goreng lah. Kalau konok goreng itu bicaranya apa teman-teman ya, bukan yang punya kekuatan besar, ibarat jin itu bukan yang kekuatan besar, cuma yang nakut-nakutin apa gitu lah. Yang nah ini kan juga di depan tuh kan juga motor, kendaraan segala macem kan. Mas Gado ada ngelihat nggak, maksudnya mereka yang ada di sini itu juga ke depan nakutin orang yang lalu? Tadi di atas jendela-jendela itu dia suka nampakinya di situ. Kalau ada orang keburu, aduh, biasa di sini antunya memang senang jahil, suka yang nakut-nakutin ditiup gitu. loh. Nah, jahil. Terus. Itu suka nampaknya itu kalau yang rezeki yang tadi kan di atasnya kan tadi kan bentuk jendela kayak kelihatan itu dada apa. Biasanya kalau mau tanya ke satpam itu biasanya tahu lah kalau ada yang. Tapi nggak sampai ke jalan. Oh enggak. Oh, berarti kalau orang nggak notice ya udah lewat aja kan ya. Kalau orang notice minggu kerasa gitu. Bisa. Kelihatan dada. Oke. Tapi jarang ini ya teman-teman, jarang yang kayak drone. Saya malah belum ketemu nih genderuwo. Apa genderuwonya kalah saing? Saya nggak tahu. Sorry teman-teman, agak bercanda. Saya soalnya terlalu takut. Ini kalau di tempat-tempat kemarin Mas, secara level kengerian gimana Mas kalau menurut Mas Gado? Mohon maaf ini bukan mau membandingkan, tapi bagi saya ya itu balik lagi sementara. Ini di bawah nanti ada yang agak gede nih. Dia mau cerita, nanti kita ke bawah nih. Dia mau cerita. Sementara ya sama hantu-hantu lokal yang suka nakutin, yang suka bikin orang kesurupan karena terkait asmara. Ada yang orang yang suka ngasih nomor togel, tapi nggak pesugihan juga ini. Misalnya togelnya juga yang paling syaratnya bakar-bakar apa sesaji apa. Togel itu karena
karena kondisi rumahnya sudah seperti ini kan, bukan dulu waktu Enggak. ditempati enggak. Karena sekarang, karena yang ngasih togel, yang tadi urusan asmara, yang cantik-cantik, yang suka kesurupan itu enggak asli sini, dulu enggak ada di sini, gitu masalahnya. Oke. Ya, kenapa nanti kita dibawa udah dia mau cerita sama kayak ini. Ini sekarang kalau saya bilang nih, sini teman-teman sini. Kalau melihat itu kepala jajar-jajar itu mata lah. Kalau ini baru mata merah nih di sini. Rambutnya imbal-imbal, kayak awut-awutan, matanya doang berjajar di atas ini. Halo, Assalamualaikum. Nih, jajar sini. 5 lah. Antara 5 sama 6, 6-nya nggak kelihatan matanya soalnya 5, cuma 5, anggap aja 5 lah, itu anggap aja batok kepala atau apalah, cuma ketutupan rambut, sini jajar kepala. Tapi balik lagi itu yang nakut-nakutin Mas Bram, masalahnya bukan yang di sini. Ini juga yang tadi cantik-cantik, kayaknya di sini deh. Oh bukan yang sana, ini ada tangganya juga. Tadi dia di sini nggak sih kita? Enggak ya? Enggak. Oh, kita tadi harusnya turun ke sini. Kita lewat sana aja, lewat sana. Ini kan, itu kan basement toh Mas, bawah lagi toh. Iya, lewat situ bisa, tapi tangganya nggak apa-apa, kita lewat sini aja. Nah ini loh, kalau ini kalau saya lihat ada bekas plastik-plastik ini kayaknya emang, ini kan plastik-plastik cor ini kan. Iya, berarti plastik cor ini bangunannya juga. Sudah mulai. Bangunan sudah pada terlalu lama sih. Cuman yang saya heran Mas, kalau emang ini apa ya, rumah yang memang dulunya megah, waktu kita ke atas antara dek sama dasar ini deket banget gitu loh. Jadi kalau bicara ini kan harusnya ini nih, gini Mas. Kalau ini rumah, ini harusnya ada langit-langitnya ini loh bekasnya. Iya. Plafon nggak langsung kelihatan cornya. Iya, berarti semuanya sudah pernah ambrol. Jadi buat teman-teman yang tahu rumah ini kosong tahun 88 mulainya kosong. Bayangin kena hujan panas gak kerawat ya wis hancur, diambil besinya sama tukang rombeng atau apa, ada tulang habis makan ayam. Ini tulang apa? Ini tulang kucing ini. Gede loh tulangnya ini. Bukan ayam ini. Kucing ini ya. Ya. Ayo. Ini kayak bekas ulu bro. Kayak bulu ini. Mati kalau ini gini. Apa? Kayak bekas bulu ya. Bulu ini mati ketimpa tanah. Nah, nih teman-teman lihat ada lilin. Ya entah ini orang, cuma kalau orang pacaran iseng banget sih ngasuk lilin, ini berarti ada yang lagi nyari-nyari. Makanya tadi bilang ada yang yang buat cari top nomor itu, paling dipakai orang ya cari-cari lah. Ini buktinya lilin, ya kan? Ayo kita sekarang. Hah? Apa? Narik tasmu. Hah? Ya wis gak apa-apa lah. Yang tadi kan sing narik ingu-ingu tadi tuh. Ayo. Enggak apa-apa. Udah lah. Bismillah, enggak apa-apa. Karena kita juga sudah terlanjur capek di sini, kita tuh kesedot energinya macam. Oke, kita turun. Nah. Oke, saya minta ini satu. Minta dupa. Ada lagi dupanya? Di mana? Penting ini. Sebentar saya ambilin. Assalamualaikum. Halo. Halo, enggak. Halo, Assalamualaikum. Oh, ini basementnya teman-teman. Dan sebetulnya nggak di sini tapi di sini. Ditungguin nanti. Ya, sembari kita lihat-lihat dulu nanti Mas. Sembari saya dengerin dia dongeng apa. Mantap sih ya, tungguin ya. Assalamualaikum. Halo. Serius ini. Enggak.
Ini karena teman-teman yang nonton juga, ya semoga teman-teman yang nonton juga bisa ngelihat dan ngerasain juga. Di sini energinya sangat-sangat berbeda banget di tempat-tempat kita tadi sudah telusuri ya. Ini nggak tahu kenapa. Halo, Assalamualaikum. Ini Di situ aja, jangan usah ikut sini. Makin kenceng di sini soalnya. gimana? Makin kenceng di sini. Pada melotot. Oh ya. Ayo, enggak. Ayo. Assalamualaikum. Ya, jadi Udah. Enggak. tadi teman-teman Cuma juga cari udah ngikutin penelusuran kita ya. Mulai apa? Assalamualaikum. Hah? Mundurin lampunya, lampunya ke Bob. Ya, memang dari tadi sudah. Mana sini? Kameranya. Breathing pole. Sip Mas ya. Gimana? Ada apa? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak apa. Iya, benar. Ini Bobby juga ngerasain juga ada sesuatu karena memang di sini ini secara energi memang beda sih. Assalamualaikum. Salam. Udah nggak apa. Ayo. Oke. Yuk. Jadi sambil nunggu Mas Gado, mungkin aku sedikit recap ya. Nggak usah ke sini ya. Iya. Nemen sini soalnya. Ini sekali lagi friend, mungkin buat kalian yang lagi nonton juga, kita kesini memang ingin mengungkap kebenaran. Kalau dari cerita-cerita masyarakat ya, atau cerita yang sudah banyak ada di internet, rumah ini konon katanya itu terbengkalai karena si pemilik rumah ini itu tidak bisa menepati janjinya karena ada embel-embel pesugihan gitu. Kenapa dia bisa mendapatkan kekayaan seperti ini ya, ceritanya kayak gitu. Nah, kita kesini kita ingin memastikan apakah memang cerita itu benar adanya gitu. Nah, di lokasi ini, di lokasi yang paling bawah dari rumah ini, tadi Mas Gado juga sudah menyampaikan bahwa ada sesuatu yang menarik Mas Gado atau menarik kita ke sini, ingin menyampaikan sesuatu gitu kepada kita yang datang malam hari ini gitu. Tadi di sana Mas Gado juga sudah nyalain dupanya, dan kita bertiga, saya, Bobby dan Mas Randy ini nggak boleh ke sana. Ini ada apa ini Mas Gado? Enggak, soalnya ya kita tarik mundur tadi. Sebenarnya dari tadi kan, dari atas tadi kan ada yang minta suruh ke bawah aja ya, bahasa kasarnya ya, bahasa gampangnya, tapi bahasanya tidak seharfiah itu yang ke bawah, enggak. Pokoknya intinya segala sesuatu nanti terjawabnya di bawah ini. Cuma di sana sih tempatnya cuma agak kurang oke lah kalau kita sama-sama ke sana, karena agak ofensif. Saya bilang punden, dia bukan asli sini, cuma dia nempatin di sini udah lama. Ini paling lama di situ. Sebenarnya bukan di situ aja, di sini lah areanya, di paling bawah. Dan di situ. Sebenarnya di sini. Aku dengar suara Mas. Ya. Oke, tadi sampai mana? Ya intinya sih ya, jadi ada tadi yang kalau bukan punden, jadi apa ini? Yang besar, tapi bukan di sini. Energinya paling besar. Dan dia sering di basement ya, riwa-riwi. Pusatnya di sini, tapi kebetulan tadi minta ngobrol di sana. Nah,
Terus gimana, intinya dia yang paling lama di sini. Mm-mm. Semua kebenaran kita balikan kepadanya, pada Sang Pencipta. Kita di sini coba mencari tahu bahwa satu yang perlu digarisbawain, bahwa rumah ini sebetulnya dulunya bukan rumah yang konon katanya meninggal karena pesugihan, nggak bisa ngasih tumbal, nggak ada. Oke. Tuh. Oke. Kedua, tidak pernah ada terjadi pembantaian di rumah ini. Kalaupun ada tragedi itu yang teman-teman bisa cek di berita, itu bukan di sini, tapi lokasinya dekat sini juga, tapi bukan rumah ini. Oke. Yang ketiga, rumah ini tidak pernah ada kejadian bunuh diri. Pertanyaannya, kenapa rumah ini jadi sekarang banyak banget hantunya, banyak macam-macam. Saya bilang orang lokal karena satu, rumah ini memang dulunya itu sebelum jadi perumahan adalah bentuknya rawa, otomatis tempatnya lah. Terus kedua, rumah ini kosongnya itu lama, dari tahun 88 itu kosong. Udah pasti ya. Dari itu 88 sampai tahun 2000 tidak pernah ada kejadian cerita yang katanya mati pesugihan, nggak ada. Cerita itu munculnya tahun 2000-an ke atas. 88 tuh berarti kurang lebih hampir 12 tahun ya. Lebih no. Lebih ya. Iya. Itu tidak ada cerita apa-apa. Sampai itu ya, sampai tahun Oke. 2000 awalnya nggak ada cerita. Itu kenapa jadi banyak? Pertama tadi rumah kosong, kedua tempat ini sering dipakai macam-macam memang sama orang. Ada yang mesum, ada yang mabuk-mabukan, ada yang tadi cari-cari coba-coba pesugihan. Akhirnya jadilah magnet makhluk-makhluk yang dari luar-luar itu pada datang ke sini. Oke. Itu kalau dari saya sementara. Mas. Oke. Jadi ini jadi buat kalian yang malam hari ini udah nonton Ngobras Malam Jumat, kalian tahu ya, maksudnya fakta terbaru dari lokasi ini, bahwasannya memang seperti yang disampaikan sama Mas Gado tadi, semua itu mungkin ya kami nggak bilang itu karangan ya, kami nggak bilang itu karangan apa segala macam, tapi karena itu juga sudah menjadi cerita cerita yang sudah masyarakat tahu ya, seperti itu. Tapi seperti yang saya jelaskan Mas Gado, segala macam di sini ternyata nyata adanya seperti itu. Dan ya ini tempat dimana lokasi yang banyak sekali orang pengen ke sini, akhirnya kita bisa datang ke sini. Dan mohon maaf kita nggak bisa lama-lama karena ini sudah sangat kuat. Jadi terima kasih buat yang udah nonton Ngobras Malam Jumat episode Rumah Hantu Darmo. Kami harus segera pamit karena ada sesuatu yang tidak bisa kami sampaikan. Saya Bram Putra pamit. Saya Gado Pribadi pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.